Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Sari Sukriya, mahasiswi semester 6 dari kelas GPAI Yainu Kebumen Kampus 2 di Wagir Pandan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek micro teaching dengan tema memahami tujuan dan fungsi Al-Quran pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 10 semester Gasal jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Sobari Waluyo Sejati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada kami semua. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, berikut video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Ibu ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran virtual kali ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, ada berapa sih kitab Allah? Ada 4, ya betul sekali, ada 4 kitab Allah. Untuk kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama di dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran ini berisi tentang ajaran-ajaran yang lengkap dan juga sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia, terutama kita sebagai umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang bersifat global atau mujmal dan ada pula yang bersifat detail atau tafsil. Al-Quran ini mengatur dengan disertai konsekuensi-konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera baik lahir maupun batin. Agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia itu selalu berpegang teguh pada ajaran dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana tersirat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 103. Dengan demikian, ayat tersebut ini mengisyaratkan bahwa manusia, khususnya kita sebagai umat Islam, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Dan juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Di samping Al-Quran juga terkandung maksud untuk berdasarkan pada hadis atau sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam yaitu mengembalikan semua permasalahan kepada sumber utamanya yaitu Al-Quran, dan juga sumber keduanya yaitu hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian maka akan tercapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah itu telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Al-Quran ini memiliki beberapa tujuan dan fungsi bagi kehidupan manusia. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan juga tujuan yang jelas dalam menjalani hidup dan juga kehidupannya. Ayat yang khusus menegaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa yaitu ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk Al-Quran ini secara garis besar itu meliputi petunjuk bagaimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasannya sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan juga menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci atau khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab yang sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya tersebut. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok dan dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Tujuan dan fungsi Al-Quran untuk yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia ini maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci
dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat yang terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang yang beriman, taat, soleh, namun ada pula sebagian yang lain yaitu orang-orang yang kafir, yang maksiat. Kepada mereka yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan juga pahala di akhirat karena ridhonya. Sebaliknya kepada mereka yang kafir, durhaka, tidak soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman hukuman dan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi apa yang dijelaskan dalam kisah umat terdahulu tersebut dapat kita ambil pelajaran dan sekaligus bagi pelajaran bagi kita untuk pandai mengambil pelajaran dan meneladani yang baik dan juga menjauhi yang buruk untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang fungsi Al-Quran ini sebagai peringatan dan pelajaran terutama bagi orang-orang yang beriman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 2, yang artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-A'raf ayat 2. Ya, maka apabila manusia, terutama kita umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup dalam menerapkan, melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, serta mengambil pelajaran yang baik dan juga positif, dan juga meneladaninya, dan juga kita meninggalkan hal-hal yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ya. Di sini bisa kalian catat soalnya isai, boleh dicatat ya. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana kedudukan Al-Quran. Sudah? Yang kedua, sebutkan ayat yang mengisyaratkan umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Sudah? Untuk yang pertanyaan yang ketiga, sebutkan tujuan dan fungsi Al-Quran. Sudah? Yang keempat, jelaskan mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang terakhir, yaitu jelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Sudah ya? Baik, dicatat semuanya. Ya, nanti jika sudah kalian jawab, nanti bisa dikirimkan ke Ibu, boleh lewat WA pribadi ataupun bisa lewat email Ibu. Ya, baik. Ibu akan tunggu jawaban kalian ya anak-anak. Sampai besok pagi harus sudah terkumpul semuanya. Bisa lewat WA pribadi Ibu ataupun email Ibu. Untuk kesimpulan materi pembelajaran virtual kali ini tentang memahami tujuan dan fungsi Al-Quran, yaitu bahwa kita mengetahui tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran yang pertama dan juga paling utama bagi kita sebagai umat Islam. Dan juga kita mengetahui tujuan dan fungsi Al-Quran, yaitu ada 3. Untuk yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang 3 yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan juga pelajaran bagi manusia. Ya, baik. Untuk materi yang selanjutnya nanti kalian bisa pelajari
tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Bisa kalian baca ya, biar kalian lebih memahami lebih dalam lagi. Ya, mungkin cukup sekian materi pembelajaran virtual kali ini dari Ibu. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video praktek micro teaching dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan untuk kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.